suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba?" Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Ya. Kita tadi mendengar kata-kata, atau kita pastinya sering mendengar kata-kata, yaitu kata karunia. Ya. Kata karunia ketika saya mencari dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya satu, kasih, belas kasih. Arti yang kedua adalah pemberian atas anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Ada 2 arti itu. Bila mengacu dari arti yang pertama, karunia artinya kasih, belas kasih. Bila kita mendapat karunia, artinya Allah telah memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Lalu apa wujud karunia yang telah kita terima dari Allah? Pasti amat beragam. Kita dapat melihat hingga saat ini kita menerima karunia apa, atau dari tahun lalu kita sudah mendapat karunia apa dari Tuhan. Gak usah cari-cari yang susah-susah, yang muluk-muluk, yang biasa, yang sederhana aja. Kita mendapat karunia masih sehat, itu saya rasa juga berasal dari Allah. Mendapat rezeki itu kalau kita orang beriman, karunia dari Allah. Dan hal-hal lain kalau kita mau mencari pasti ada, ya. Dari tahun lalu sampai saat ini Tuhan telah memberikan belas kasih-Nya atau kasih-Nya kepada kita itu dalam bentuk apa? Itu karunia-karunia. Nah, kaitannya dengan karunia tadi dalam bacanya kedua dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, itu banyak disampaikan tentang karunia, disebutkan berkali-kali di sana. Karunia, karunia, karunia. Paulus menekankan bahwa pewartaan Yesus sebagai Tuhan hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus, dan bahwa pewartaan ini tidak dapat bersifat memecah belah. Pewartaan diharapkan itu mempersatukan. Roh Kudus itulah yang kemudian memberikan rupa-rupa karunia.
beraneka macam karunia itu menjadi suatu kesatuan yang indah. Ya. Pengalaman menunjukkan bahwa karunia-karunia itu ternyata dapat memecah belah apabila iman kepada Kristus itu tidak kuat. Karena karunia juga ternyata dapat menghasilkan iri hati, kesombongan, sikap eksklusif, ataupun kecongkaan. Ya wajar mungkin ya ketika orang punya karunia atau keterampilan tertentu sehingga orang menjadi lebih hebat daripada yang lainnya. Lalu ada juga yang merasa iri hati. Ada juga yang kemudian terjadi pecah belah karena ada karunia itu ternyata terjadi juga. Harusnya hal semacam itu dihindari karena karunia itu berasal dari Roh Kudus yang maunya Roh Kudus itu mempersatukan karunia-karunia yang ada. Dan karunia itu kalau sungguh diayati menjadi suatu kesatuan yang indah, dan kita harus beriman kepada Kristus lebih kuat supaya karunia itu menyatukan. Roh Kudus itu dibutuhkan gereja untuk memanfaatkan karunia-karunia ini guna membangun persekutuan. Ya, membangun persekutuan artinya juga membangun sebuah kesatuan. Gereja membutuhkan karunia itu. Begitu juga karunia pelayanan yang menyediakan pelayanan yang diperlukan kadang-kadang menggoda orang untuk memanfaatkan pelayanan itu. Karena semua pengikut Kristus itu mengakui Tuhan yang sama. Mereka mengakui semua pelayan tunduk kepada Tuhan semesta alam. Sesungguhnya semua mau dibawa ke persatuan dan keharmonisan oleh Allah yang sama, sumber dan tujuan dari semua yang ada. Setiap penampilan roh dimasukkan bukan untuk mempromosikan seorang yang melayani, melainkan untuk kebaikan bersama. Ya. Ada berupa-rupa karunia tadi disebutkan dalam bacaan yang kedua. Ada karunia untuk bernubuat, untuk memiliki pengetahuan yang lebih, untuk kemudian membuat mujizat, menyembuhkan, dan macam-macam karunia itu. Nah, dengan rupa-rupa karunia itu hendaklah dipakai untuk kebaikan bersama, sehingga di situ terjadi persatuan. Nah, saudara-saudari, kemudian Paulus juga dalam suratnya menyampaikan dengan memberikan beraneka ragam karunia. Semua karunia itu berasal dari Roh Kudus, berasal dari Allah yang sama, yang satu. Seseorang mungkin menjadi orang yang punya keahlian untuk berbicara, ya, bernubuat atau berpidato. Atau ada orang yang memang seorang ilmuwan yang hebat atau mampu mengajar dengan baik. Nah, itu macam-macam karunianya. Masing-masing karunia diberikan tidak menurut jasa masing-masing orang, melainkan sesuai dengan kehendak Roh, ya. Roh Kudus memberikan kepada manusia itu karunia tertentu. Pasti semuanya punya keunikan sendiri-sendiri. Ya, tidak ada yang sama, tetapi pasti ada ciri khasnya sendiri dari Anda semua punya karunia yang diberikan Roh Kudus. Begitu banyak karunia. Dan itu diberikan oleh Roh yang sama, oleh Allah yang sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaitannya dengan karunia-karunia tadi, kalau kita mau menghubungkan dengan Injil Yohanes yang kita dengar, Kristus juga sudah memberikan karunia-Nya kepada keluarga yang sedang mengadakan perayaan pernikahan. Diceritakan tadi bahwa Kristus itu membuat mukjizat dengan mengubah air dalam 6 tempayan menjadi anggur. Kalau dihitung begitu banyak, kira-kira ada 600 liter ya anggur. Anggurnya terbaik pula. Ya, seperti disampaikan tadi kan dalam Injil, tuan rumah tidak menyimpan dulu anggur yang baik, itu baru dikeluarin belakangan, tetapi semuanya disajikan yang terbaik, ya. Karena ternyata begitu berlimpah tadi karunia-Nya yang diberikan Kristus. Ada 600 liter kalau dihitung-hitung. Ini menunjukkan bahwa anggur yang diberikan ini artinya menunjukkan berlimpah-limpahnya berkat yang Kristus berikan. Tersedia anggur yang istimewa,
berlimpah-limpah sampai ratusan liter. Dan Kristus membuat mujizat bukan karena Maria ibunya itu yang meminta, tetapi karena Kristus sungguh berbelas kasih. Maka ingat tadi ya, karunia itu artinya kan dalam kamus itu kasih, belas kasih. Ketika Tuhan memberikan karunia, mukjizat, karena ada belas kasih dari Kristus kepada keluarga itu. Dan Kristus memberikan berkat memang itu karena kehendaknya sendiri. Sekali lagi, bukan karena Maria ibu yang meminta, tetapi karena kehendak Yesus sendiri. Dia kemudian mengubah air menjadi anggur. Saudara-saudari, pada peristiwa perkawinan di Kana, Yesus pasti tahu juga kesulitan tuan rumah yang kehabisan anggur, dan Tuhan memberikan anggur yang terbaik. Melalui kisah Injil ini, Kristus menunjukkan bahwa kasih-Nya begitu berlimpah. Tuhan memberi kita kehidupan dan kegembiraan. Tuhan terus-menerus dan tanpa hentinya mencurahkan kasih bagi kita. Tinggal kita menyadari kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, tinggal kita percaya kepada Kristus dalam hidup kita. Kiranya kita akan melihat karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Gak harus yang hebat-hebat yang kita cari susah-susah, tetapi yang kecil-kecil saya rasa mudah kita temukan. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau melihat apa karunia Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, semoga kita dapat menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari melalui hal yang biasa dan sederhana, karena pastinya Allah itu sudah memberikan karunia kepada kita, karena Allah berbelas kasih, Allah itu Maha Kasih. Maka kita syukur sudah mengimani Allah yang Maha Kasih yang memberikan karunia-Nya kepada kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.